Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul alim. Hadirin yang berbahagia, jemaah majelis taklim pada hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan dan selalu kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini. Karena hadirin yang hadir dan mendengarkan majelis taklim pada hari ini merupakan orang-orang yang istimewa, karena di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia di muka bumi ini, yaitu keistimewaan nikmat sempat yang diberikan kepada orang-orang terpilih seperti pada jamaah pada hari ini. Tak lupa selawat serta salam selalu kita junjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena atas perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya beribadah dengan tenang pada hari ini. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita hidup di media yang menguasai kehidupan kita, atau yang biasa kita sebut sebagai era digital, di mana hampir segala macam kehidupan di kehidupan kita terhubung oleh internet maupun media sosial dan media-media teknologi yang selalu kita genggam sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai ke tidur kembali, kita menggunakan handphone ataupun alat-alat elektronik yang senantiasa menghubungkan kita kepada dunia internet pada hari ini. Namun ada satu hal penting yang harus kita ingat ketika kita memasuki dunia digital pada hari ini. Apakah kita senantiasa menjaga hati kita? Dan mengapa menjaga hati kita ini menjadi penting pada era sekarang ini? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal jagung. Jika ia baik, maka baik jugalah tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusak jugalah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kualitas hidup seorang sangat tergantung kepada kualitas hatinya. Maka jika kita hidup penuh dengan keterangan dan keberkahan dan kebaikan, maka hati inilah yang harus kita jaga. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya menjaga hati yang penuh godaan di era digital seperti sekarang ini? Ada 3 poin ceramah singkat yang akan penceramah hari ini sampaikan kepada para hadirin sekalian. Poin yang pertama, menjaga pandangan digital. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang mereka perbuat.
Menjaga pandangan bukan hanya dijaga di saat di tempat umum, melainkan di media sosial juga, yang telah menjalar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu klik saja bisa menjerumuskan hati kita kepada hal-hal yang tidak baik di masa sekarang ini. Gambar yang tidak pantas, video yang membawa syahwat duniawi, semua itu bisa menjadi dan membuat hati kita menjadi gelap. Yang kedua, menjaga jari dari ucapan dan komentar buruk. Di era digital sekarang, sering melihat orang bebas berkata apa saja di kolom komentar tanpa pikir panjang, menghina, mencaci, dan memaki, serta memberikan dan menyebarkan berita hoax yang sedang marak pada zaman sekarang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengar, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Maka dari itu, untuk menjaga hati, menjaga penglihatan serta pendengaran kita, seluruh alat tubuh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus benar-benar menjaga. Karena setiap hal yang ada di dunia ini pastinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat sekarang orang-orang yang ingin viral, bahasanya tahan untuk membuang rasa malunya, membuang dan membuka auratnya demi untuk mencapai kata viral tadi. Semoga kita tidak menjadi salah satu di antara orang-orang tersebut. Poin yang terakhir dan yang ketiga, menjaga hati dari penyakit iri dan dengki. Salah satu penyakit yang sering menyerang hati manusia di era digital kita pada hari ini yaitu iri hati. Kita melihat teman memposting liburannya, kita sakit hati. Memposting makanannya, kita sakit hati. Serta pencapaiannya pun kita sakit hati. Lalu tanpa sadar kita merasa berpikiran sempit. Padahal bisa jadi tampilan hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka. Media sosial itu sering sekali memperlihatkan kulitnya saja, bukan isinya yang ditampilkan. Mungkin sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, menjaga hati di era digital memang bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa selama kita memiliki niat yang kuat dan selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bantu kita menjaga hati kita tetap bersih dari segala macam godaan yang ada di zaman pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari rasa iri, dengki serta penyakit hati lainnya yang ada di era digital pada hari ini. Saya Dimas Yus Ananda selaku penceramah pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.